Pernah nggak kamu berpikir, emas batangan logam mulia kayak emas antam dan emas perhiasan, namanya sama-sama emas, jadi pasti sama aja. Nah, justru disinilah banyak orang Indonesia melakukan kesalahan yang bisa bikin rugi jutaan rupiah. Banyak yang membeli emas antam, padahal sebenarnya butuh emas perhiasan. Sementara yang lain membeli emas perhiasan dengan harapan hasil investasinya seperti emas batangan. Nah, di video ini kita bakal bongkar nih perbedaan antara emas antam dan emas perhiasan yang jarang dijelaskan orang, kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta cara memilih yang paling sesuai dengan tujuan keuanganmu. Dan semuanya dimulai dari satu kesalahpahaman besar, yaitu banyak orang mengira semua emas itu sama, padahal enggak. Kelihatannya sama-sama emas, tapi kalau salah pilih, itu bisa bikin kamu rugi jutaan rupiah. Kalau saya tanya, apa bedanya emas antam dan emas perhiasan? Banyak orang mungkin akan menjawab, sama-sama emas. Nah, justru disinilah letak kesalahan yang sangat sering terjadi. Banyak orang membeli emas tanpa memahami bahwa kedua jenis emas ini sebenarnya dibuat untuk tujuan yang berbeda. Di Indonesia, nggak sedikit orang yang mulai tertarik dengan investasi emas karena melihat harga emas terus naik dari tahun ke tahun. Lalu mereka pergi ke toko emas dan membeli apa aja yang terlihat menarik. Padahal belum tentu pilihan tersebut sesuai dengan tujuan mereka. Misalnya aja nih, ada seseorang yang ingin mengembangkan aset untuk masa depan. Tapi, karena kurang paham perbedaan antara emas batangan dan emas perhiasan, dia malah belinya emas perhiasan. Memang bisa dipakai ke pesta, kondangan, atau acara keluarga. Namun tujuan utama emas perhiasan adalah untuk dipakai, bukan untuk memaksimalkan hasil investasi. Sementara itu, emas antam, emas batangan, dan jenis logam mulia lainnya emang dirancang lebih fokus untuk investasi. Kadar emasnya juga jelas, memiliki sertifikat, dan umumnya lebih mudah diperjualbelikan. Karena itu, banyak orang yang serius belajar cara investasi emas lebih memilih jenis emas ini. Bayangkan seperti membeli sepatu ya, ada sepatu olahraga untuk lari maraton, dan ada juga sepatu formal Van Toppel untuk menghadiri acara-acara penting. Keduanya sama-sama sepatu, tapi fungsinya beda kan? Begitu juga dengan emas. Salah memilih jenis emas bisa membuat harapan dan hasil yang didapat jadi berbeda. Itulah mengapa salah satu tips investasi emas yang paling penting adalah menentukan tujuan terlebih dahulu sebelum membeli. Bahkan dalam investasi emas digital maupun investasi emas untuk pemula, memahami perbedaan jenis emas adalah langkah dasar yang nggak boleh dilewatkan. Tapi tunggu dulu ya, kalau sama-sama terbuat dari emas, kenapa banyak orang kaget saat menjual kembali emas perhiasan mereka? Kenapa ada yang merasa nilainya langsung turun setelah dibeli? Kita akan membahasnya di poin berikutnya. Kenapa emas perhiasan bisa langsung rugi saat dibeli? Percaya atau enggak, ada emas yang nilainya langsung turun begitu keluar dari toko. Kalimat ini sering bikin banyak orang kaget, terutama yang baru pertama kali membeli emas perhiasan. Mereka berpikir, kan ini emas, harusnya kalau dijual lagi nilainya tetap tinggi. Tapi kenyataannya sering gak seperti itu. Saat kamu membeli perhiasan emas, sebenarnya yang kamu bayar bukan hanya emasnya. Di dalam harga tersebut biasanya sudah ada biaya pembuatan, biaya desain, biaya tenaga kerja, biaya operasional toko, dan tentu saja keuntungan penjual. Jadi misalnya nih, kamu membeli cincin atau gelang emas seharga 5 juta rupiah. Nah, belum tentu seluruh 5 juta rupiah itu adalah nilai emasnya. Dan masalahnya muncul saat perhiasan itu dijual kembali. Toko emas biasanya hanya menghitung nilai kandungan emasnya berdasarkan harga emas saat itu. Biaya desain yang cantik, model yang sedang tren, dan ongkos pembuatannya seringkali nggak ikut dihitung. Akibatnya harga jual kembali bisa jauh lebih rendah dari harga saat kamu membelinya. Ini sangat relate dengan pengalaman banyak orang di Indonesia. Misalnya nih, ada yang membeli kalung emas untuk dipakai saat acara keluarga atau pernikahan. Beberapa bulan kemudian, karena butuh uang, kalung tersebut dijual kembali. Mereka kaget dong, karena nilai jualnya ternyata jauh di bawah harga beli. Padahal mereka merasa kondisi perhiasannya masih bagus dan hampir nggak pernah dipakai. Ini berbeda dengan emas antam atau jenis logam mulia yang memang lebih difokuskan untuk investasi emas. Nilainya lebih dekat dengan harga emas murni, sehingga biasanya nilainya lebih tinggi ketika dijual kembali setelah disimpan dalam jangka panjang. Nah, setelah mengetahui kenapa banyak orang kecewa saat menjual perhiasan emas, muncul pertanyaan berikutnya nih. Kenapa banyak investor dan bahkan orang kaya lebih memilih emas antam dibandingkan emas perhiasan? Ternyata ada beberapa keunggulan penting yang jarang dibahas. Kita akan membahasnya di poin berikutnya ya. Emas antam punya keunggulan yang jarang dibahas. Alasan orang kaya lebih sering membeli emas antam ternyata bukan cuma karena merek atau brandnya. Banyak orang mengira emas antam populer hanya karena namanya sudah terkenal.
Padahal ada alasan yang jauh lebih penting dari itu. Kalau diperhatikan, orang-orang yang membeli emas untuk tujuan investasi biasanya lebih fokus pada kemudahan, keamanan, dan nilai jangka panjang, bukan sekedar bentuknya yang menarik. Salah satu keunggulan terbesar adalah adanya sertifikat resmi dan kadar emas yang jelas. Saat membeli emas batangan, kita tahu berapa kadar emas yang dimiliki dan berapa beratnya. Ini membuat proses jual beli menjadi lebih mudah karena pembeli dan penjual sama-sama memahami nilai aset tersebut. Keunggulan berikutnya adalah kemudahan saat dijual kembali. Bayangkan suatu hari kamu membutuhkan dana untuk kebutuhan penting, seperti biaya pendidikan, modal usaha, atau kebutuhan darurat lainnya. Nah, emas yang memiliki standar jelas biasanya lebih mudah diterima oleh toko emas atau pihak pembeli. Inilah salah satu alasan mengapa banyak orang memasukkan emas ke dalam strategi keuangan jangka panjang mereka. Selain itu, harga beli dan harga jualnya juga cenderung lebih transparan. Kita bisa melihat pergerakan harga dengan lebih mudah dan memahami selisih antara harga beli dan harga jual. Oleh karena itu, banyak ahli keuangan memasukkan emas sebagai salah satu pilihan dalam cara investasi emas yang sederhana dan mudah dipahami. Bahkan sekarang, bagi yang belum siap membeli emas fisik, tersedia juga investasi emas digital yang memungkinkan kita mulai dengan modal yang lebih kecil. Ini membuat investasi emas untuk pemula menjadi lebih mudah dibanding beberapa tahun yang lalu. Salah satu tips investasi emas yang penting adalah memilih jenis emas yang sesuai dengan tujuan kita. Karena meskipun emas antam memiliki banyak keunggulan, bukan berarti emas perhiasan selalu menjadi pilihan yang salah. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kapan sebaiknya memilih emas antam dan kapan justru lebih cocok membeli emas perhiasan? Kita akan membahasnya di poin berikutnya. Kapan sebaiknya pilih emas antam dan kapan pilih emas perhiasan? Jawabannya bukan yang mana lebih bagus ya, tapi untuk apa tujuan kamu membelinya. Ini adalah bagian yang sering membuat banyak orang salah paham. Saat membandingkan emas antam dan emas perhiasan, banyak orang bertanya, jadi yang terbaik yang mana? Padahal pertanyaan yang lebih tepat adalah, tujuan saya membeli emas untuk apa? Kalau tujuan utamanya adalah investasi emas, maka jawabannya biasanya cukup jelas. Banyak orang lebih memilih emas antam atau jenis logam mulia lainnya karena memang dirancang untuk tujuan investasi. Nilainya lebih fokus pada kandungan emasnya, lebih mudah diperjualbelikan, dan harga jual belinya biasanya lebih transparan. Jadi kalau targetmu adalah membangun aset untuk masa depan, dana pendidikan anak, atau persiapan pensiun, emas antam sering menjadi pilihan yang lebih cocok. Tapi ceritanya akan berbeda kalau kamu ingin emas yang bisa dipakai sehari-hari. Misalnya untuk menghadiri acara keluarga, pesta, kondangan, atau sekedar menunjang penampilan. Dalam situasi seperti ini, emas perhiasan bisa menjadi pilihan yang masuk akal. Kamu tetap memiliki aset berbentuk emas, dan sekaligus mendapatkan manfaat untuk digunakan. Coba bayangkan seperti membeli motor ya. Ada orang yang membeli motor untuk bekerja dan mencari penghasilan. Ada juga yang membeli motor karena hobi dan suka desainnya. Kedua-duanya sama-sama motor, tapi tujuan pembeliannya berbeda. Begitu juga dengan emas. Panduan sederhananya itu kayak gini. Kalau fokus utamanya menumbuhkan aset dan mengikuti pergerakan harga emas, pilih emas logam mulia kayak emas antam, UBS, atau brand emas batangan lainnya. Nah, kalau fokus utama beli emas agar bisa dipakai, sekaligus menyimpan sebagian nilai kekayaan, emas perhiasan bisa menjadi pilihan. Masalahnya, banyak orang membeli tanpa menentukan tujuan sejak awal. Akibatnya mereka berharap hasil investasi seperti emas antam, padahal yang dibelinya adalah emas perhiasan. Dan disitulah kekecewaan sering muncul. Nah, kita akan membahas kesalahan terbesar yang membuat banyak orang kecewa setelah membeli emas pada poin berikutnya. Kesalahan yang membuat banyak orang kecewa setelah membeli emas. Banyak orang merasa ditipu setelah membeli emas, padahal masalahnya ada pada ekspektasi mereka sendiri. Kalimat ini mungkin terdengar agak keras, tapi inilah yang sering terjadi di dunia emas. Banyak orang membeli emas dengan harapan tertentu, lalu kecewa ketika kenyataannya nggak sesuai dengan yang mereka bayangkan. Salah satu contohnya adalah ketika seseorang membeli perhiasan emas dengan tujuan utama mencari keuntungan investasi yang besar. Mereka berpikir harga emas selalu naik, sehingga apapun jenis emas yang dibeli pasti akan menghasilkan keuntungan yang sama. Nah, beberapa waktu kemudian, saat mencoba menjualnya kembali, mereka kaget dong, karena nilai jualnya ternyata nggak setinggi yang diharapkan. Padahal masalahnya seringkali bukan karena emasnya buruk. Masalahnya adalah mereka nggak memahami perbedaan antara emas untuk investasi dan emas untuk dipakai. Mereka membeli tanpa memahami tujuan sejak awal. Karena itu, salah satu tips investasi emas yang paling penting adalah menentukan tujuan sebelum membeli. Kalau tujuanmu membangun aset jangka panjang, maka pilihanmu bisa berbeda dibandingkan seseorang yang ingin membeli emas untuk dipakai sehari-hari.
Inilah dasar dari cara investasi emas yang sering diabaikan oleh banyak orang. Bahkan dalam investasi emas untuk pemula, memahami tujuan investasi itu jauh lebih penting daripada sibuk mencari waktu beli terbaik. Baik kamu memilih investasi emas batangan atau investasi emas digital, semuanya kembali ke tujuan yang ingin dicapai. Jadi sebelum membeli emas apapun, tanyakan satu hal kepada diri sendiri ya. Apakah saya membeli untuk investasi atau untuk gaya hidup? Karena jawaban dari pertanyaan sederhana itulah yang sering menentukan apakah kamu akan merasa puas atau justru kecewa di kemudian hari. Kesalahan berikutnya adalah tidak memahami selisih antara harga beli dan harga jual. Banyak orang hanya melihat harga saat membeli, tetapi tidak pernah mencari tahu bagaimana mekanisme saat menjual kembali. Akibatnya, ketika mengetahui nilai jualnya lebih rendah dari perkiraan, mereka merasa kecewa dan menganggap telah membuat keputusan yang salah. Kalau suka video kayak gini, share videonya, like dan subscribe channel Uang Ngalir Terus.